Baik, teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Saya lihat tadi sebenarnya saya sudah masuk di grup Telegram ya, Telegramnya teman-teman semua itu. Dari sejak awal itu saya coba lihat ternyata yang hadir ini kebanyakan tidak hanya dari Jakarta ya, tetapi banyak juga dari seluruh Nusantara gitu. Nah ini kabar baik karena alhamdulillah teman-teman yang berminat untuk belajar itu luar biasa juga ya, luar biasa banyaknya. Nah saya berharap teman-teman semua ini mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kegiatan pada malam hari ini, sesi Zoom. Nanti mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan istilahnya banyak ilmu baru ya, ilmu baru, pengalaman baru di sesi ini, sesi malam hari ini. Oke, saya coba share screen dulu. Oke baik, salam kenal buat teman-teman Camp 404. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang cara gampang tampil di halaman pertama Google dengan optimasi menggunakan Google My Business. Nah, boleh kalian atau teman-teman dituliskan di kolom chat ya, apakah teman-teman semua sudah ada yang pernah menggunakan Google My Business? Atau sebelum saya nanya ke pertanyaan tersebut, saya pengen tahu nih dari teman-teman yang hadir 133 partisipan pada malam hari ini, siapa sih yang sudah punya bisnis atau sudah punya online shop, sudah jalan usahanya gitu, atau mau starting dari reseller atau starting dari dropshipper dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin barangkali ada yang sudah punya produksi bisnis sendiri. Boleh teman-teman kenalan di kolom chat. Saya pengen lihat gitu, saya pengen kenal lebih jauh. Ada nggak yang sudah jalan bisnisnya gitu? Ada nggak yang sudah mulai berwirausaha gitu ya? Silahkan teman-teman, boleh dituliskan di kolom chat, nggak usah malu-malu ya. Dan nanti ada sesi di mana teman-teman bisa punya kesempatan untuk bertanya ya. Nanti kita berikan kesempatan. Kalau boleh teman-teman kenalan, misalkan namanya siapa, nama usahanya apa ya, biar saya pengen tahu mungkin usahanya bergerak di bidang apa nih gitu ya. Jadi nanti kita akan coba contohkan gitu, kalau untuk di bisnisnya teman-teman bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mengoptimalkannya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Islahuddin. Teman-teman boleh panggil saya Mas Isla, boleh panggil saya Pak Isla atau apapun ya, silahkan, whatever. Siapa tahu mungkin nanti kita ada ketemu, mungkin ada kelas di offline dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sudah tahu, oh saya adalah Muhammad Islahuddin. Saya adalah owner dari Pawon Digital dan juga owner dari dewamampet.com, pawondigital.com dan dewamampet.com. Nah, usaha yang saya rintis itu adalah usaha sudah saya starting dari 2011 ya. Memang dari 2011 itu saya sudah bermain internet marketing ya. Jadi kalau zaman dulu ilmu tidak seperti zaman now. Kalau dulu ilmu itu susah ya, kita benar-benar harus cari komunitas-komunitas, benar-benar harus cari informasi yang kita dapetinnya sendiri banget gitu, istilahnya berjuang banget gitu. Tapi sekarang alhamdulillah ada Camp 404 yang ngasih berbagai banyak ilmu gitu ya. Nah ini buat teman-teman semua, bersyukur karena banyak platform, banyak knowledge yang sekarang itu tersebar luas gitu ya. Nah, oke, ini udah mulai banyak loh ternyata yang punya bisnis ya. Ada yang bisnisnya food and beverage ya tadi ya, cangkangan.id. Ada kemudian yang bisnisnya
sudah tayang di sosial media ya, di Instagram @kupas.id, kemudian ada punya hijab nih, kaihijab.co di Instagram. Ini Mas Zaldi Mahera buka bisnis kopi, nah tapi fokusnya online. Oke, ini cocok banget nih Google Business, cocok banget buat kalian yang memang pengennya itu dilayani secara online ya. Lalu kemudian ada skincare, ada yang baru mau niat bisnis, nggak apa-apa, justru nanti dari sini teman-teman akan punya peluang untuk membuat bisnis atau membuat sesuatu yang bisa mendatangkan cuan ya, mendatangkan penghasilan, mendatangkan sesuatu yang membuat teman-teman lebih mandiri lagi, harapannya sih seperti itu ya. Ada yang freelance marketing properti dan lain sebagainya. Oke, tikarnya jangan digulung dulu ya. Tikarnya jangan digulung dulu, gulung tikar nanti kita buka lagi. Kalau teman-teman udah belajar Google Business ini, harapannya tikar yang udah digulung tadi ya, nanti insya Allah digelar lagi. Oke, nah saya menjalankan bisnis itu dari tahun 2011 sudah berbasis internet, tapi di tahun 2015 saya mulai mengoptimalkan yaitu lewat Google Place dulu ya, namanya sebelum jadi Google Business namanya dulu Google Place. Jadi teman-teman harus tahu sejarahnya. Jadi memang Google Business ini lahir di tahun 2016 gitu ya. Lahir di tahun 2016 itu sebelumnya namanya Google Place, terintegrasi dengan Google Maps. Nah, kalau teman-teman familiar dengan dua aplikasi itu, maka ya sekarang jadilah yang namanya Google My Business. Dan nanti sebentar lagi kita nggak tahu ya, informasi dari Google-nya sendiri ini katanya akan berubah menjadi Google Profil Bisnis. Penamaannya aja nanti yang berubah. Nah, selain menjalankan bisnis ya, tadi saya sudah jalankan bisnis itu dari tahun 2011, dewamampet.com yang tadinya kita cuma punya satu cabang ya, sekarang alhamdulillah kita buka di 3 cabang, yaitu di Semarang, di Bandung, dan juga di Kota Makassar. Dan semua persis saya jalankan dengan ilmu ini yang saya akan share ini adalah based on true dari pengalaman saya menjalankan bisnis di Dewa Mampet. Nah, itu teman-teman juga bisa menjadikan salah satu nanti bisa ngikutin gitu. Oh, Pak Islam menjalankan ini banyak dari Google Business sebetulnya, bisnis yang saya gerakkan sekarang. Nah, selain itu saya juga ngajar untuk bantu para UMKM ya. Biasanya saya salah satu fasilitator dari Google Gapura Digital, dan kita biasa ngajar untuk bantu teman-teman UMKM di online go digital. Lalu saya juga kemarin ngajar di salah satu rumah BUMN dari Bank BRI ya. Jadi buat teman-teman yang tadi ngerasa bahwa promosi di era sekarang ini kayaknya kan udah mulai banyak banget gitu ya. Tetapi kenapa gitu ya? Saya lebih memfokuskan gimana kalau yang teman-teman fokuskan itu adalah produknya teman-teman, brandingnya teman-teman itu muncul di halaman pertama Google dulu. Kenapa? Why Google ya? Karena semua orang yang membutuhkan informasi yang akurat, semua orang yang membutuhkan informasi yang tepat itu bisa ditemukan dari mesin pencari. Nah, bayangkan kalau teman-teman sedang jalan-jalan ya keluar kota, traveling, jalan ke suatu lokasi, yang mana teman-teman saat itu nyampe dan teman-teman nggak tahu daerah itu. Apa yang akan teman-teman cari untuk kebutuhan yang terdesak atau yang mendesak di lokasi tersebut? Saya yakin dan percaya teman-teman akan ketik sebuah kata kunci ya, sebuah kata kunci di dalam mesin pencari. Nah, mesin pencari itu banyak, cuman yang familiar di Indonesia itu adalah Google ya. Jadi bahkan anak-anak sekarang, anak-anak yang SD, anak-anak yang usianya masih sekolah dasar itu udah mulai masih menggunakan sebuah aplikasi namanya bantuan ya, sebuah aplikasi atau bantuan istilahnya Google Assistant. Nah, jadi dia tinggal ngomong aja, misalkan ketika kita nyampe di suatu lokasi dan kita pengen makan, siang itu kita pengen makan, misalkan ayam geprek terdekat. Nah, teman-teman boleh tuh ngomong. Ketika ngomong, itu kita sudah lihat ternyata yang muncul itu adalah yang muncul itu adalah yang pertama adalah tampilan dari Google Business. Nah, kebayang kalau misalnya teman-teman punya bisnis sama-sama tadi ayam geprek atau pengen makan ayam bakar atau pengen makan nasi uduk khas kota tersebut gitu kan. Teman-teman jualannya itu, tetapi produknya teman-teman nggak ditemukan, atau misalkan orang-orang yang terdekat pengen nyari
skincare gitu kan, pengen nyari skincare, atau pengen mau cari rumah gitu kan, properti, tadi ada yang bisnis properti, atau pengen ganti tampilan, pengen pakai hijab yang baru, misalkan kemarin ada momen puasa, ada momen lebaran, Idul Adha, dan lain sebagainya. Jadi why halaman pertama Google? Karena saya menyarankan bahwa kebutuhan yang mendesak itu, kebutuhan yang urgent itu ada dilakukan di mesin pencari. Sehingga kalau teman-teman membandingkan gitu ya, maka lebih cepat closing ya kalau orang itu mencari dari mesin pencari, karena dia mendapatkan data yang relevan, data yang bisa terpercaya, dan datanya itu sesuai dengan yang dia harapkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dengan Google My Business ini adalah langkah yang bisa mempercepat langkahnya teman-teman untuk bisa muncul di halaman pertama. Nah, ngomongin soal Google Business School atau Google My Business tadi ya, Google My Business bahasa Inggrisnya Google Business School. Nah, ini nggak jauh-jauh dari yang namanya local SEO. Nah, nanti kita akan ngomongin ya local SEO dengan Google My Business seperti apa. Kemudian di dalam aplikasi Google My Business ini ada apa fitur apa aja yang bisa teman-teman pakai, yang bisa teman-teman optimalkan. Nah, saya akan bongkar semuanya nih malam hari ini, sampai cara membaca dashboardnya Google Business. Dan ternyata ada satu bonus nih ya teman-teman ya, kalau teman-teman sudah membuat atau memanfaatkan semua fitur yang ada di dalam Google My Business ini, teman-teman bisa membuat sebuah website gratis yang bisa nanti langsung diiklankan. Baik teman-teman misalkan punya Instagram ya, biasanya punya Instagram dan kita pengen tuh di bio Instagramnya tuh ada website. Nah, teman-teman bisa masukkan di situ ya. Oke, saya akan bahas atau saya akan mulai pertama kali ini dengan local SEO, yaitu dengan Google My Business. Nah, jadi SEO ini sendiri apa ya? SEO ini adalah cara atau upaya kita gitu ya untuk bisa merankingkan biasanya kita dari sebuah blog atau sebuah website agar dia muncul di halaman pertama pencarian. Itu namanya SEO, Search Engine Optimization ya. Teman-teman mungkin udah sering familiar lah dengar kata kunci ini ya, Search Engine Optimization. Nah, sekarang saya lebih mengarahkan gitu kan, bagaimana mengoptimalkan pencarian SEO ya, pencarian di halaman pertama gitu ya, dengan kata kunci yaitu lokal ya, lokal SEO. Nah, jadi lokal SEO ini adalah istilah yang bisa kita pakai untuk mendapatkan ranking terbaik ya. Kalau untuk awal-awal mungkin nggak langsung ranking 1 gitu ya, tapi bisa saja mungkin di ranking halaman ranking 1 tapi urutannya mungkin di peringkat kedua, ketiga kalau bisnisnya sejenisnya itu banyak gitu ya. Atau mungkin belum banyak pesaingnya gitu malah. Nah, itu bisa jadi bisnis kalian bisa muncul di halaman pertama. Nah, yang dioptimalkan di sini adalah kata kunci ya, keyword atau kata kunci yang menyebutkan sebuah lokasi atau sebuah daerah atau sebuah domisili tertentu. Misalnya tadi yang saya contohkan, oleh-oleh khas Malang terdekat. Misalkan kalau kalian lagi jalan-jalan ke Malang, oleh-oleh khas Bandung, oleh-oleh khas kota Semarang gitu ya. Nah, itu seperti itu. Atau misalkan orang mencari karena bisnis saya tadi ada di kota Semarang gitu ya, dengan kata kunci lokasi gitu, misalkan jasa saluran mampet Semarang. Kemudian yang lainnya. Nah, itu cara yang bisa kita lakukan, dan ini sudah saya ajarkan ke beberapa binaan saya UMKM gitu ya, dan hasilnya memang cukup luar biasa bagi mereka yang mengupdate-nya gitu ya. Tapi kalau buat mereka yang tidak mengupdate, tidak melakukan apa-apa, tidak ngapa-ngapain di Google bisnisnya ya, dia nggak akan dapat sesuatu hasil ya, nggak dapat apa-apa lah intinya gitu. Nah, 3 alasan dari saya kenapa harus local SEO. Yang pertama itu adalah customer zaman sekarang itu, apalagi di masa pandemi kemarin ini kita ngerasain banget gitu ya. Customer itu lebih tertarik mencari bisnis yang lokasinya berdekatan dengan domisili pencarinya. Pada saat orang berkunjung ke daerah kita, pada saat orang berkunjung ke wilayah kita gitu ya, atau misalkan kita pengen gak usah jauh-jauh lah gitu, satu provinsi aja kita pengen menjangkau, dan itu ternyata nggak habis-habis juga customer kita gitu ya. Nah, jadi alasannya adalah zaman sekarang dengan adanya pandemi ini, orang
pengennya tuh kalau beli sesuatu nggak jauh-jauh dari rumahnya, karena nanti kalau membutuhkan jasa pengiriman dia nggak perlu mengeluarkan kos yang mahal gitu ya. Teman-teman bayangkan kan kalau misalkan saya pengennya makan gudeg Jogja gitu, tapi ternyata di Jakarta, saya domisili di Bendungan Hilir Jakarta Pusat gitu kan, ternyata di sini misalkan ada yang jual tetapi nggak didaftarin di Google Business gitu kan misalkan. Nah, jadi kita nggak punya kesempatan untuk mendapatkan informasi, dan si penjualnya pun ya, si customer, si pedagangnya itu pun dia kehilangan peluang untuk mendapatkan calon pembeli seperti saya. Nah, jadi ya pencarian terdekat itu naik pesat di masa pandemi. Contoh tadi misalkan bubur ayam terdekat, atau misalnya tadi ya misalkan nasi uduk enak terdekat, atau misalkan nasi kebuli enak terdekat dan lain sebagainya, atau catering misalkan catering apa, catering isoman. Nah kemarin lagi naik tuh catering isoman, jadi isoman selama 14 hari itu ada yang menangani jasa, dan itu ditawarkan lewat Google Business, itu naik ya. Lalu alasan yang berikutnya adalah dengan lokal SEO kita bisa memenangkan persaingan kata kunci rendah. Nah, kata kunci rendah ini kalau teman-teman buka Google gitu ya, saya akan contohkan sebentar. Ini buat teman-teman biar ada wawasan gitu ya, ada pemahaman gitu ya. Ini saya coba share lagi, apa ya? Jadi saya pindah-pindah share screen-nya buat teman-teman biar paham. Nah, sekarang saya share yang ini dulu. Misalnya orang membuka atau mencari sebuah Google ya. Nah, ini kalau teman-teman tadi misalkan mencari ayam, jadi kata kuncinya ini kita tambahkan all in title. Ini kalau mau cari pesaingnya ya, dikasih titik 2, pakai spasi boleh, nggak juga nggak boleh, nggak apa-apa maksudnya. Misalnya ayam bakar. Kita lihat berapa pesaingnya. Nah, ini saya bilang adalah persaingan. Nah, kalau teman-teman mencari kata kunci dengan kata kunci yang cuman ayam bakar gitu ya, niscaya teman-teman akan bertempur dengan 678.000 website, blog, dan lain sebagainya yang sudah memunculkan kata kunci ayam bakar aja gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Ini datanya 678. Sekarang kita bandingkan dengan kalau misalnya ayam bakar Bendungan Hilir, misalkan lokasi saya gitu ya. Tadi 678.000. Nah, ini cuma 10 teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan dengan persaingan kata kunci rendah ya. Jadi lokal bisnis ini adalah yang tadinya 678.000, tapi kalau orang ngetik dengan kata kunci yang ditambahkan lokasi gitu ya. Lokasinya ini boleh misalkan Jakarta. Kita coba Jakarta dulu ya. Jakarta. Kalau Jakarta hasilnya 15.000, masih luar biasa persaingannya gitu ya teman-teman, agak kesulitan juga. Tapi kita main mungkin yang lebih kecamatan gitu ya, misalkan ayam bakar Tanah Abang misalnya, di sebuah kecamatan gitu ya, itu udah mulai berkurang ya. Kalau tadi sampai ke kelurahan itu juga lebih berkurang lagi. Nah, di sini teman-teman ada bayangan ya betapa kenapa saya lebih menganjurkan teman-teman mainnya di kata kunci yang ringan, supaya teman-teman nggak berperang dengan mereka. Kalau teman-teman misalkan berperang dengan mereka, yaitu susah banget gitu ya. Dengan kita baru memulai sekarang gitu ya, itu luar biasa tantangannya. Jadi makanya saya tidak menyarankan buat teman-teman gitu kan untuk bermain di kata kunci tersebut. Gitu. Nah, jadi tadi alasan yang pertama ya, customer tadi akan tertarik dengan kata kunci yang terdekat dengan domisili, dan lokal SEO bisa memenangkan persaingan kata kunci rendah. Kata kunci rendah itu adalah kata kunci yang menggunakan lokal ya. Lokal itu biasanya istilahnya long tail keyword, jadi kata kunci yang dipanjangin gitu kan. Kata kuncinya sih cuman ayam bakar gitu, ayam geprek, ayam apa gitu ya, tetapi ayam penyet dan sebagainya. Tetapi dengan adanya lokasi itu istilahnya kalau dalam orang yang belajar SEO itu disebutnya local
business optimization, atau misalkan kita nyebutnya ya local SEO lah istilahnya gitu ya. Nah, dengan kata kunci rendah atau long tail keyword untuk judulnya dipanjangin gitu. Nah, yang ketiga adalah kita tidak perlu istilahnya berdarah-darah bersaing dengan website-website yang sudah lebih terindeks di halaman pertama gitu kan. Teman-teman misalkan harus melawan website yang udah eksis gitu kan, itu sangat berat sekali. Nah, makanya kenapa kita pakai local SEO? Local SEO ini adalah 3 alasannya dari saya seperti itu. Nah, ini tampilannya teman-teman ya. Inilah tampilan Google My Business ketika seseorang tadi mencari kata kunci. Nah, saya contohkan di bisnis saya gitu ya. Misalkan kata kunci jasa saluran mampet atau kata kunci saluran mampet Semarang. Nah, dia tampak menonjol gitu, tampak kelihatan besar ya. Kalau teman-teman lewat sebuah jalan protokol, di mana jalan protokol ini trafficnya rame banget gitu ya. Kata kuncinya teman-teman lihat yang tadi di sini ya, di sekitar 75.000 hasil untuk kata kunci saluran mampet Semarang. Sedangkan saya bisa memenangkan gitu kan, bisa memenangkan hanya dengan sebuah Google Business. Ini kalau jalan protokol lagi trafficnya rame, saya ini bisa menampilkan balihonya nih. Ibaratnya itu baliho ya, bukan cuma poster, bukan cuma spanduk, tapi ini berdiri tegak. Nah, ini branding kita terkenal nih, Dewa Mampet. Nah, itu seperti itu analoginya. Nah, ini adalah keunggulan dari teman-teman yang sudah mendaftarkan di Google Business. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu ngomongin soal mengoptimalkan fitur di Google Business ya. Jadi Google Business itu apa? Google Business ini adalah listingan gratis. Sekali lagi, ini adalah listingan gratis. Nah, jadi kalau kita ngomongin produk-produk Google itu kan banyak yang gratis sebetulnya yang bisa teman-teman gunakan. Nah, salah satunya adalah Google My Business atau Google Businessku bahasa Indonesianya. Ini tujuannya adalah untuk menampilkan profil bisnis atau usaha yang kita miliki dengan target market lokal. Makanya disebutnya local business ya. Makanya kita local business optimization, LBO ya, seperti itu. Nah, aplikasi Google My Business sendiri ini bisa teman-teman unduh atau download di Play Store yang menggunakan Android maupun yang App Store yang menggunakan handphonenya dari Apple gitu ya. Jadi teman-teman udah tinggal download aja. Nah, makanya di sini saya mengajarkan kalau pada saat kita pendaftaran, kita baiknya menggunakan download dulu aplikasinya ya. Download dulu aplikasinya. Kenapa sih saya mendorong download? Karena gini teman-teman. Ketika saya kemarin bantu para UMKM binaan saya gitu ya, yang mendaftar gitu ya, rata-rata kalau mereka pendaftaran menggunakan laptop itu kesulitan. Kesulitannya apa? Teman-teman tahu nggak? Kesulitannya adalah mereka susah mengingat password email. Bener ya? Susah mengingat password email gitu ya. Itu tantangannya. Makanya kalau ngajarin UMKM itu unik gitu ya. Karena usianya mungkin nggak kayak teman-teman. Kalau teman-teman mungkin saya lihat banyak yang masih baru lulus, ada yang baru kerja, ada yang baru usaha gitu ya. Kalau UMKM itu kan mungkin banyak kan memang ya skalanya umurnya di atas 35 dan lain sebagainya gitu ya. Kadang-kadang mereka belum canggih soal teknologi. Nah, jadi kalau daftarnya lewat laptop atau desktop atau dari komputer gitu ya, mereka kesulitan untuk mengingat password email. Tetapi kalau langsung dari handphone udah di-download, otomatis pada saat kita membuka handphone kita dari awal kita beli itu kita pasti udah memasukkan alamat email. Nah, daftarin aja pakai alamat email yang sudah ada di aplikasi atau sudah ada kita daftarkan di pertama kali. Nah, jadi ini yang harus teman-teman optimalkan, kunci dari saya ya, berdasarkan base control dari pengalaman saya ya. Yang pertama itu adalah fitur info. Nanti kita akan lihat di info itu ada apa saja. Nah, intinya adalah info ini berisi semua keterangan yang berhubungan dengan informasi bisnisnya teman-teman ya. Semua yang berhubungan dengan atau keterangan yang berhubungan dengan informasi bisnisnya teman-teman ini kalau bisa dilengkapi. Jangan sampai nggak dilengkapi ya, jadi harus dilengkapi. Lalu yang kedua adalah postingan. Postingan ternyata di Google Business ini banyak ya. Postingan yang bisa kita isi ini sama aja kayak teman-teman bayangin teman-teman punya Instagram. Nah, postingannya itu seperti itu. Makanya saya melihat Google Business ini seperti sosial medianya punya Google ya. Nah, jadi berbentuknya kayak sosial media gitu.
Karena di postingan ini teman-teman bisa posting produk, bisa posting penawaran, bisa posting informasi yang baru, bisa posting acara, bahkan bisa posting kemarin pada saat COVID itu postingannya namanya postingan COVID. Itu ada ya. Saya teman-teman update ya. Lalu nanti ada postingan foto. Nah, foto ini adalah bisa update foto-foto produk kita, jasa kita, atau kalau kita punya sebuah restoran, punya sebuah outlet, kondisi outlet kita saat tamu datang, saat orang-orang pada makan, itu bisa teman-teman pakai atau posting atau upload di sana. Lalu yang nggak kalah penting adalah fitur ulasan. Nah, fitur ulasan ini, ulasan online ini adalah fitur yang menjadi penentu biasanya ketika orang mau menggunakan jasa kita atau mau pakai produk kita atau membeli sesuatu dari tempat outlet kita, maka dia biasanya akan melihat dulu review dari pelanggannya, testimonial disebutnya kalau kita istilahnya ya, tapi kalau di Google Business namanya ulasan atau review. Nah, ada yang menarik di fiturnya Google Business ini adalah fitur pesan ya. Kalau zaman dulu gitu kan, fitur pesan ini cuma bisa diakses dari mobile phone. Tapi sekarang ketika kemarin update gitu ya, ternyata fitur pesan ini juga bisa kita jalankan dari aplikasi berbasis desktop. Nah, kalau saat ini malam ini saya gunakan adalah laptop, itu bisa kita gunakan. Kalau sebelumnya kita cuma bisa menggunakan handphone saja gitu untuk mendapatkan pesan atau membaca pesan dan lain sebagainya ya. Itu seperti itu. Yang keenam adalah ada situs website gratisan dari Google, dan yang ketujuh buat teman-teman semua yang nantinya punya bisnis sekarang mungkin sendiri ya, tapi lama-lama punya tim. Nah, kalau bisa tim ini juga dilibatkan. Jadi jangan sampai kita one man show dalam bisnis itu. Jadi kita Superman ya. Kita yang promosi, kita yang produksi, kita yang packing, kita yang kirim, kita yang upload, kita yang ngisi konten, kita yang nyebarin konten, kita yang jawabin dan lain sebagainya. Kita juga yang pusing ya akhirnya. Makanya jangan ya. Jadi teman-teman kalau sudah punya tim, bisa nanti kita kelola pengguna untuk menambahkan anggota yang bisa ikut menjadi pengelola di GMB. Nah, panduannya ini sudah saya buatkan di sini teman-teman. Panduannya tadi ingat saya menganjurkan kalau daftarnya via mobile phone, nanti optimasinya via laptop ya, usahakan banget memang lewat laptop jadi lebih powerful ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita install dulu aplikasi Google My Business ya, aplikasi Google My Business di App Store atau di Play Store. Logonya warnanya biru seperti ini teman-teman. Setelah teman-teman install, langkah yang kedua ini adalah kita daftarin. Pada saat teman-teman mendaftar, kan di sini disuguhkan ada pertanyaan ya. Apa nama bisnis Anda? Nah, timbul pertanyaan gitu kan. Nah, boleh nggak kita menggunakan kata kunci atau kita boleh menambahkan misalnya jualnya apa gitu ya. Nah, ada beberapa tips yang menarik yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama itu adalah kalau saya ya lebih seneng itu menggunakan nama brand, tadi kayak 2 kata gitu ya. Dewa Mampet. Nah, dulu saya pernah bikin namanya Pawon Digital gitu, tapi ternyata ada sebuah trouble, nanti saya akan cerita gitu ya. Sampai akhirnya itu ditangguhkan gitu. Nah, brand Dewa Mampet ini saya memang berharap, saya pengennya itu orang lebih kenal brand kita. Karena membangun brand itu adalah luar biasa gitu ya. Jadi kalau bisa pada saat nanti teman-teman bikin baru gitu ya, ini kalau bisa menggunakan nama brand teman-teman, misalkan Hijabku, nah ya, atau misalkan teman-teman punya toko gitu ya, misalkan April Shop, misalkan, atau misalkan Aprilia Collection, nah, misalnya seperti itu gitu ya, atau misalnya perusahaan properti misalnya Andaru Properti, kan seperti itu ya, dua kata 3 kata boleh sih sebetulnya. Boleh nggak sih kita menggunakan kata kunci ya? Sebetulnya kata kunci yang kita gunakan ini boleh-boleh aja, cuma berdasarkan based on true pengalaman kita ini ya, hati-hati ya, jangan sampai teman-teman bikin nama di sini ini kayak kita
spam keyword, spam kata kunci, misalkan jual atau grosir kaos polos satuan Semarang misalkan. Itu berapa kata kunci itu yang dia borong gitu ya. Lolos nggak sih kayak gitu? Lolos teman-teman, lolos ya. Itu semuanya lolos. Mereka bisa. Tapi suatu ketika pada saat misalkan Google-nya sedang melakukan crawling ya, crawling atau disebutnya patroli lah ya kalau satpam gitu, apa kita patroli gitu kan. Pada saat misalkan si Google-nya sedang melakukan patroli gitu kan, hati-hati ya. Itu bisa mendapatkan disable account ya. Sekali lagi teman-teman, ini jadi perhatian, based on true atau based on practice-nya adalah gunakan nama brand saja ya. Nanti kan ada deskripsi, tenang aja, kita bisa menjelaskan ini ngapain sih, ada kategori juga kok, nggak usah khawatir ya. Jadi best practice-nya teman-teman gunakan nama brand supaya brandnya terkenal. Kata kunci boleh lah, mungkin 1 atau 2 gitu kan, maksimal banget mungkin 4 ya. Mungkin 4 seperti itu. Nah, saya biasanya lebih senang nama brand sih, karena emang kita udah tahu, dikasih tahu bahwa kalau suatu saat kalau kita spam kata kunci itu bisa disable account ya. Disable account itu akunnya ditangguhkan ya, belum tentu bisa balik lagi ya. Itu prosesnya lama deh kalau udah disable account ya. Nah, yang ketiga adalah setelah kita masukkan namanya, kemudian kita pilih kategori ya. Kategorinya ini sekali lagi saya bilang, ada kategori yang sama persis misalkan, tapi ada kategori yang tidak sama persis ya. Ada yang kita udah nyari, wah mas kok pada saat daftar ini kategorinya nggak ada yang persis ya dengan bisnis saya, misalkan jual seblak gitu ya. Kok nggak ada ya seblak gitu ya, mungkin adanya kuliner, mungkin adanya makanan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau pilih kategori, kategorinya yang mendekati aja. Udah dicari-cari nih, bisnisnya unik, nggak ada, ya udah anggap aja toko atau restoran, udah beres ya. Bisa kita menggunakan toko, kategori atau restoran. Itu udah cukup ya. Jadi kita menggunakan nama yang general saja kalau nggak ada. Jadi kalau nggak ada, kita cari nama yang general, yang umum aja, yaitu toko atau tempat makan atau restoran. Yang keempat, pada saat ada pertanyaan ya, apakah Anda ini menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Saya selalu isi iya, karena gini, pada saat nanti misalnya ada tamu atau misalkan kalau bisnis kita memang pengirimannya dari rumah, maka si kurir ya, kurir atau pesan antar ini akan memudahkan ngecek lokasi kita lewat Google Maps. Nah, jadi pada saat Google Maps diketik ada nama brand kita, maka di situ karena kita udah pilih iya ya. Boleh juga sih kalau yang nggak mau diketahui juga nggak apa-apa. Lalu yang kelima, langkah kelima adalah masukkan alamat secara lengkap. Kenapa lengkap? Biasanya kalau alamatnya lengkap, ini makin memudahkan pihak Google kalau lokasinya jangan dibayangin di Jakarta semua ya. Karena teman-teman kan mungkin ada yang tinggal di daerah. Kalau bisa, bahkan saya pernah bikin satu akun GMB itu saya kasih ciri-ciri rumah saya. Rumah saya catnya warna ini, sampingnya ini, sampingnya ini. Gitu teman-teman ya. Jadi kan di sini ini ada baris nih, barisnya bisa ditambahkan misalkan Jalan Setia Harapan misalkan RT 003 RW 010 nomor 20 sekian, kelurahan apa, kecamatan apa, provinsinya apa dan lain sebagainya ya. Itu ya, jadi di mana alamatnya kalau bisa lengkap, karena nanti tujuannya adalah pada saat teman-teman mendapatkan kode verifikasi dan alamatnya lengkap, alamatnya jelas, maka ini akan nyampe ya, cepat gitu ya. Lalu yang keenam, langkah keenam adalah jika muncul titik map seperti ini, teman-teman bisa atur nih, ini bisa digeser ya. Kalau pakai touchscreen itu kan bisa digeser, bisa dikecilin, bisa ditarik gitu kan. Karena di sini belum tentu pas ya, teman-teman tinggal cari aja. Oh ini daerah yang dekat rumah saya nih, saya timpah aja, atau misalkan bukan timpah ya, saya tarik mendekati lokasi yang ada di situ ya. Jadi ini bisa teman-teman optimalkan. Lalu jika muncul misalkan ada pertanyaan lagi, apakah kamu mau menambahkan area layanan ke sekitarnya atau opsionalnya gitu kan. Nah, kita bisa memasukkan, kebetulan karena saya tinggal di Jakarta ya, di sini maka yang saya masukkan adalah area-area yang ada di sekitar, karena jangkauan dari Google Business ini adalah satu provinsi. Artinya dia bisa lewat
ke beberapa daerah sekitar gitu. Daerah sekitar itu kalau Jakarta ya ada Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, sama mungkin Cikarang atau mana gitu ya. Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek lah ya. Nah, kalau di sini kan ada tulisan Menteng nih. Menteng ini cuma default ya, cuma bawaan, tinggal diketik aja. Nanti ada yang berbahasa Inggris ya, defaultnya tampilannya dari Amerika ya, nggak apa-apa. Ini cuma default aja bisa diketik. Lalu langkah yang ke-9 adalah masukkan nomor handphone atau nomor telepon kalau punya telepon kantor. Masukkan nomor handphone yang diingat ya, kalau kita sudah memasukkan nomor bisnis itu kalau bisa diperpanjang terus ya kartunya, jangan sampai nanti udah masuk di Google Business ternyata lupa diperpanjang. Ini adalah aset digitalnya teman-teman. Kalau teman-teman kemarin ikutan kelas yang digital marketing, saya ngasih tahu ada 5 aset yang harus teman-teman kelola. Salah satunya adalah Google Business. Nah, dalam Google Business ini adalah ada nomor handphone. Nah, nomor handphone ini harus dikelola, harus dioptimalkan terus. Masukin aja nomor handphonenya 08, nggak usah pakai +62, nggak apa-apa, langsung dia bisa. Lalu kalau teman-teman sudah punya websitenya bisa langsung dimasukkan. Kalau saya kebetulan sudah punya website nih, jadi langsung saya masukkan di sini. Namun kalau belum, nanti bisa diisi di hari kemudian ya, di hari kemudian. Nah, oke, ketika sudah selesai, langkah yang berikutnya adalah, ini kita sudah sampai di langkah finish ya. Pada saat sudah diisi semua, alamatnya, kemudian nama bisnis, kemudian kategori, kemudian yang lainnya. Nah, maka di sini kita tinggal pilih finish atau selesai ya. Nah, pada saat teman-teman klik finish atau selesai, maka akan ditampilkan kita ada pertanyaan pilih cara verifikasi. Nah, kalau muncul kartu pos ini berarti dia akan dikirim kartu posnya melalui lewat kodenya itu lewat kartu pos ya, kode verifikasinya. Nanti akan datang ke rumah teman-teman dalam bentuk sebuah secari kertas, di mana di situ ada kodenya yang nanti teman-teman harus masukkan di Google Business supaya Google Business-nya langsung bisa terindeks di halaman pertama. Nah, untuk nama, kalau bisa nama yang orang yang stay di rumah yang bisa dihubungin gitu ya. Masa nanti si kurirnya nelfon jadi tahu ya. Kartu pos itu teman-teman ya, di sini keterangannya ya, normalnya dia akan sampai minimalnya 4 hari kerja ya. Minimalnya dia akan sampai 4 hari kerja. Ada nggak yang 1 hari, setengah hari, 1/4 hari gitu ya? Nggak ada sih, sepengetahuan saya nggak ada, kecuali verifikasinya di dalam Google Business-nya ada 3 verifikasi sebetulnya bisa teman-teman dapatkan ya. Kalau di sebelum pandemi itu ada 3 verifikasi. Yang pertama adalah tingkatan tertingginya namanya auto verifikasi. Nah, auto verifikasi ini adalah buat akun-akun Gmail yang aktif, yang kadang-kadang teman-teman jadi local guide. Nah, saya dulu local guide, ikutan local guide. Begitu saya daftarkan, kan Google akan merekam nih, oh ini akun Gmail ini yang sering dipakai buat mengulas. Saya udah kasih banyak ulasan, misalkan lagi jalan-jalan, lagi nge-mall, lagi kemana, saya suka bikin review. Nah, itu ternyata direkam ya. Ada tag and give yang diperhatikan sama Google. Makanya begitu saya daftar, saya pernah dapat auto verifikasi. Lalu verifikasi yang kedua yaitu dengan SMS atau telepon. Nah, saya dua-duanya pernah ya. Tiga-tiganya semuanya pernah ya. Jadi pada saat dapatnya kebetulannya gitu ya. Kebetulannya itu adalah SMS, ya sudah. Berarti kita tinggal masukin aja nomor handphone kita, nanti dikirim via SMS. Langsung hari itu juga bisa kita verifikasi. Hitungannya bisa cepat, bisa menit atau bisa cuma beberapa ini ya, cepat gitu. Nah, yang terakhir adalah lewat pos. Nah, pos ini biasanya minimalnya tertulisnya 4 hari kerja. Oke, studi kasus teman-teman. Kalau yang mau sambil praktek sendiri silahkan. Nanti kan bisa lanjut diskusi di ruang Telegram ya. Silakan teman-teman, studi kasus yang pertama, buatlah bisnis atau toko teman-teman yang belum ya di aplikasi Google My Business dengan nama brand agar kita pengen ngenalin di brand kita seperti apa. Nah, sekarang misalkan pada saat teman-teman sudah mendapatkan kode verifikasi. Jadi kalau teman-teman belum mendapatkan kode verifikasi,
Ada layanan yang bisa dimulai diisi, ada layanan yang tidak bisa mulai diisi. Nah, untuk layanan yang bisa mulai diisi itu adalah layanan atau fitur info atau profil ya. Kalau di desktop info, kalau di tampilan di handphone saya lihat itu namanya profil ya kalau nggak salah ya. Kalau saya cek di Google Business saya di handphone itu namanya profil. Nah, jadi yang teman-teman bisa lengkapi itu di awal itu adalah profilnya. Profilnya itu apa aja? Itu mulai dari harus diisi dulu langsung jam bukanya, jam tutupnya. Mas, saya buka selamanya nih gitu kan. Kecuali hari kiamat baru tutup gitu. Enggak gitu juga. Ada jam bukanya, ada jam administrasinya gitu ya. Nah, jam administrasinya ini misalkan kita jam 8 sampai dengan jam 4, jam 9 sampai dengan jam 5. Jadi kita tetap misalkan ada pesanan di hari Sabtu Minggu tetap kita kirim, tapi kan kita misalkan punya layanan administrasi yang kita mungkin kalau ada orang yang ngirim pesan, ada yang misalkan ngasih ulasan atau apapun gitu kan, udah kita bales, mereka maklum, oh iya ya tokonya lagi tutup nih gitu, seperti itu teman-teman ya. Jadi lengkapi semua info mulai dari jam buka tutup, layanannya bisa ditambahin tadi jualan apa aja. Kalau semua kategori itu nanti berbeda-beda ya. Kalau bisnis jasa itu ada layanan atau service. Kalau bisnis makanan itu ada menu. Intinya sama ya. Kita bisa masukkan, kita punya menu apa aja sih misalkan di restoran kita gitu ya. Ada menu Timur Tengah, ada menu tradisional, ada menu western, ada menu apa. Nah itu beda. Bahkan toko kue pun ya, saya pernah dapat project dari klien itu nanganin Google bisnisnya sebuah industri bakery gitu ya, itu ternyata beda loh, ternyata beda ya. Nah jadi teman-teman bisa tambahkan layanan. Kalau menggunakan laptop itu nanti muncul atau desktop muncul nama pendeknya. Nama pendek ini semacam kayak username ya. Kalau teman-teman punya Instagram kan pakai Akeong, sama di sini juga menggunakan Akeong. Nah, bisnis saya itu udah pakai ini semua karena udah diverifikasi ya. Nah, jadi yang bisa yang bisa diisi kalau sebelum dapat verifikasi cuma ini doang. Tapi kalau sudah diverifikasi nanti semuanya bisa ya. Nah, di awal teman-teman juga masukin deskripsi logonya kayak gimana, cover bisnisnya juga dimasukin juga ya covernya. Nah, lalu yang saya sampaikan tadi harus dioptimasi adalah postingan ya. Postingan ini di sini saya sampaikan tadi ada postingan COVID, ada postingan penawaran, ada postingan info yang baru, ada postingan tambahkan acara, ada postingan produk, postingan yang istilahnya bisa kita isi kayak kita bikin caption di dalamnya gitu ya. Nanti saya akan kasih lihat dashboard bisnis saya seperti apa, supaya teman-teman ada gambaran nih. Biasanya kita idenya ngapain aja ya buat bikin postingan ini ya, postingan penawaran, postingan COVID, postingan acara atau event dan lain sebagainya, itu kita bisa masukkan. Nah di sini saya juga memberikan panduan ya, cara untuk mengisi postingan. Nah, cara untuk mengisi postingan, contoh misalkan ini postingan informasi yang baru. Nah, di postingan informasi yang baru ini, teman-teman, ini bisa memasukkan foto atau video. Durasinya maksimal 2 menit juga nggak apa-apa ya. Di sini saya tuliskan 1 menit, supaya teman-teman misalkan jangan terlalu lama. Tapi intinya 2 menit itu bisa. 2 menit aja itu bisa teman-teman pakai ya. Kalau dia video ya, supaya nggak terlalu lambat. Kalau dia foto ya, fotonya yang di desain lah ya. Desain atau dikasih tambahan info. Ada deskripsinya ini lumayan banyak ya, teman-teman bisa pakai kayak caption, dan ada hashtag yang bisa teman-teman masukkan di sini. Hashtagnya kebaca nggak? Kebaca juga ya, walaupun porsinya nggak terlalu kuat. Lalu di sini ada tombol namanya call to action, di mana tombol call to action ini kalau kita lihat dari tampilan di laptop ya, cuma di laptop aja yang muncul telepon. Kalau di handphone nggak bisa. Jadi teman-teman misalkan isinya kan tentang postingan info yang baru gitu ya. Nah, postingan info yang baru ini kalau saya biasanya ngisi dengan sebuah tips.
ada sebuah informasi. Nah, ini bisa kita larikan nantinya, gitu. Bisa kita larikan ke URL linknya, tinggal ditambahin misalkan di sini pelajari lebih lanjut. Nah, kalau pelajari lebih lanjut ini bisa kita larikan ke website kita, ke Instagram kita, ke sosial media kita, atau yang lainnya ya. Jadi di sini yang muncul ada reservasi, ada pesan online, ada beli, ada tombol pelajari lebih lanjut, ada daftar, ada telepon. Nah, kalau menggunakan laptop, telepon ini bisa, tapi kalau menggunakan handphone belum bisa. Semuanya hampir ya, semuanya hampir-hampir sama. Cuman teman-teman lihat nih perbedaannya ya. Perbedaannya kalau postingan penawaran di sini ada judul penawarannya sama ada tanggal mulai, tanggal berakhir ya. Tanggal mulai misalkan promo 9.9 ya. Misalkan besok nih ada 9.9. Itu kita bisa promonya itu 2 hari ya. Tanggal 8 sama tanggal 9-nya. Atau tanggal 9 sama tanggal 10. Itu kapan mulai, kapan berakhir. Kalau contoh postingan jenis acara, misalkan kita mau bikin event nih. Ada bazar online. Ada misalkan kita bikin misalnya giveaway. Silakan ikuti giveaway, nanti startnya dari jam berapa, ikuti giveaway. Nah, giveaway ini ternyata kalau mereka klik gitu ya, mereka klik misalkan CTA-nya, tombol call to action-nya, ini kita arahin, ternyata giveaway-nya live di Instagram kita. Nah, itu bisa ya, bisa teman-teman naikin ke sosial media. Kalau postingan produk di sini bisa aja memasukin nomor WA gitu ya, wa.me nomor sekian-sekian. Atau nah di sini cuma di postingan produk yang bisa muncul harga ya. Harga otomatis maksudnya di sini. Kalau di postingan yang lainnya harga kita tulis manual. Jadi kalau postingan produk ini bisa lari juga ke marketplace yang punya Shopee, yang punya Tokopedia, yang punya Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya, itu bisa kita masukkan tombolnya di sini ya, tombol URL linknya. Misalkan yang paling sering free ongkir atau gratis ongkir pengiriman hari ini, misalkan promo apa titik apa gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman arahkan ke alamat atau URL linknya ke marketplace. Nah, pengalaman saya, best practice yang saya lakukan kenapa mendapatkan hasil yang cukup oke dari Google Business ini adalah yang pertama adalah kita mengupdate postingan ini secara berkala dan konsisten dan kontinu. Minimalnya sehari sekali postingan, 2 hari sekali postingan, 1 minggu sekali postingan. Ya minimal banget sih seminggu sekali lah. Seminggu sekali harus ada postingan. Nah, postingannya pun itu kalau teman-teman mau tidak hanya postingan yang sifatnya jualan produk doang, jangan ya. Jadi bisa dengan memberikan tips, ada edukasi, ada inspirasi, video misalnya, ada testimoni, ada motivasi yang berhubungan dengan bisnis yang kita jalankan ya, atau penawaran, ada promo, cashback, free ongkir, apalagi itu ya. Silakan teman-teman bisa lakukan di situ. Nah, postingan juga istilahnya tidak melulu harus gambar, nanti juga bisa berupa video. Setelah kita bikin postingan, jangan lupa share juga di sosial media gitu ya. Yang paling bagus, yang paling cepat tuh ke sosial media ya. Baru ke yang lain-lain, bisa ke status WA dan lain-lainnya. Bikin promo secara berkala karena yang mendatangkan traffic itu juga karena ada promonya ya. Ada cashback-nya, ada free ongkir dan lain sebagainya. Taruhlah URL link di tombol CTA supaya mereka bisa melihat channel-channel kita yang lainnya ya. Atau kita punya website biar websitenya naik. Ada hashtagnya atau keywordnya supaya bisa naik di pencarian. Nah, yang ketiga adalah fitur yang sering diupdate itu adalah foto. Nah, foto ini favorit saya untuk mengupload foto tim kita lagi bekerja. Kalau di outlet mungkin lagi produksi, lagi ada tamu lagi makan dan lain sebagainya. Jadi real gitu ya. Nah, jadi bisnis yang menampilkan foto 42% lebih banyak dimintai petunjuk lokasinya. Jadi orang lihat nih,
nyari tadi kata kuncinya misalkan ayam penyet terdekat, muncul nih punya kita misalkan ayam berkokok atau apa misalkan gitu ya. Nah itu 42% ternyata loh teman-teman, itu kan lumayan ya buat naikin traffic yang kita punya gitu. Lalu kemudian yang kita optimasi adalah ulasan. Nah ulasan ini jangan sampai kosong, karena 88% pelanggan menyatakan percaya dengan ulasan yang didapatkan atau yang dilihat dari ulasan online yang ada di Google Business ya. Nah, makanya kalau sebaiknya ini adalah jika teman-teman dapat ulasan, ini kan ada keterangan ya, dibalas atau belum ya. Kalau bisa pastikan semua sudah dibalas. Apapun ulasannya, mau yang jelek kayak, mau yang bagus kayak, semua harus diucapkan. Misalkan kalau kebetulan bintang 5 ya udah ucapkan terima kasih. Makasih ya Kak sudah menggunakan produk kami. Semoga besok datang lagi. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga kalau saya misalkan salurannya lancar. Nah, pernah nggak sih dapat ulasan negatif? Ya pernah lah. Karena tidak ada bisnis yang 100% itu memuaskan customer ya. Nggak ada yang 100%. Jadi intinya kita bisa menjawab, kalau teman-teman lihat nih sebuah hotel ya, sebuah hotel itu bintangnya juga nggak semua sempurna bintang 5 ya. Kalau review kan paling banyak bintang 5 ya, di marketplace juga sama. Nah jadi teman-teman etikanya adalah ketika dapat sesuatu yang sebetulnya nggak sesuai kenyataan gitu ya, pertama kita tetap ucapkan permohonan maaf. Maaf ya Kak, atau maaf ya ternyata kamu kecewa dengan bisnis kami gitu. Pertama kami mohon maaf gitu kan. Tapi kalau boleh kami menyampaikan bahwa karena pernah ada misalkan customer beli produk kita, padahal di deskripsi itu sudah jelas jika menemukan produk kami nyampe dalam kondisi cacat, maka silakan difotokan atau silakan dikirimkan ke nomor WA. Jika 1x24 jam Anda tidak mengirimkan, maka kita tidak menerima komplain. Kan kita punya term of condition. Nah, jadi teman-teman pastikan bahwa term of condition-nya itu nyampe ya. Karena ada yang customer itu nggak mau baca, ketika barangnya nyampe dalam kondisi cacat, dia langsung marah-marah dan dia langsung tulis di review. Nah, itu gawat ya. Ya gawatnya ini nggak banyak baca tapi langsung main review. Nah, kalau bisa kita ucapkan permohonan maaf dulu, kemudian kita cek apakah benar dia melakukan pembelian, karena bisa jadi loh kompetitor kita juga ikut memberikan ulasan. Nah, itu ada terjadi, itu nggak masalah ya, karena kita bisa ada fitur untuk menjawabnya, jadi kita bisa klarifikasi ya. Yang penting kita jangan marah-marah juga atau terpancing emosi. Nah, kalau misalkan ada nomor kontaknya, kita bisa lewat jalur pribadi, bisa menghubungi dia dengan cara misalkan gini, Kak, maaf bisa nggak ulasannya dirubah ya? Kalau di sini ulasannya bisa dirubah oleh customer ya. Kalau kita udah istilahnya udah klop lah, maksudnya kami mohon maaf setulus-tulusnya kalau memang kesalahan kita akui dan kita mau ganti kok gitu kan. Bisa nggak kakak? Atau bisa nggak dibantu untuk memperbaiki? Minimal jangan bintang 1 lah, bintang 3 atau bintang 4 gitu ya. Dan komentarnya mungkin bisa diperbaiki. Itu adalah salah satu membuat bisnis kita customer relationship management ya. Jadi ada customer itu nggak cuman habis beli dibiarkan, tetapi ada relationship manajemennya gitu ya. Jadi kita mengajarkan untuk benar-benar customer itu adalah diperhatikan after sales lewat sebuah review. Karena review ini 88% loh teman-teman, tinggi banget ya, tinggi banget orang trusted atau enggak gitu ya. Lalu ini tadi fitur pesan ya, ini di dashboard bisnis saya nih fitur pesan. Misalkan saya mau pesan dong untuk daerah mana gitu, daerah Jepara, daerah Semarang dan lain sebagainya. Ini ada muncul di pesan. Ini yang dinamakan 2 arah nih yang seperti ini, kayak WA gitu ya, kayak WA. Nah, 2 arah ini, fitur 2 arah ini adalah pesan ya, pesan yang ada di Google Business. Nah, untuk kelola pengguna gitu ya, pada saat kita bikin, kita adalah pemilik utama. Nah, nanti misalkan kita punya 2 akun Gmail, masukin aja jadi pemiliknya gitu ya. Atau
kita punya admin. Nah, admin ini namanya pengelola ya, pengelola. Nah, ini bisa teman-teman tambahkan ya. Takutnya nanti satu akunnya misalkan ada di ban atau di apa, tapi karena kita sudah menambahkan akun pengelola, nah ini bisa. Atau misalkan kita punya tim ya, kita nggak sempat ngisi nih, kita tinggal kontak tim kita. Tolong besok upload postingan tentang ini ya. Jadi tim kita bisa bekerja dari manapun. Kalau di WFH, dia bisa pakai handphonenya, atau misalkan bisa pakai laptop di rumah, atau bisa pakai komputer yang ada di rumah. Oke, studi kasus yang kedua nih buat teman-teman semua ya. Tolong nanti teman-teman atau sekarang atau yang sudah diverifikasi bisa membuat 3 postingan, yaitu postingan produk atau layanan, postingan penawaran, dan postingan info yang baru gitu ya. Itu bisa teman-teman buat. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu cara membaca dashboard ke Google My Business. Nah, di dalam Google My Business ini itu ada dashboard yang bisa kita gunakan, dan ini salah satu evaluasi kalau saya biasanya. Kenapa kok sedikit gitu ya, misalkan datanya kenapa sedikit, kenapa banyak. Nah, ini adalah cara kita membaca dashboard yang ada di Google Business. Hasilnya adalah supaya kita tahu yang mengunjungi itu masih minim banget, jadi kita bisa promonya bisa kita naikin lagi. Angkanya yang menelusuri bisnis kita kok kecil banget gitu ya. Sini ada pertama, cara pelanggan menelusuri bisnis kita, yaitu dengan 2 laporan di sini. Ada 3 sebetulnya ya, ada yang berwarna hijau, berwarna biru, dan berwarna kuning. Nah, yang berwarna hijau ini artinya adalah orang-orang yang menemukan profil bisnis kita dengan ngetiknya nama ya, nama atau alamat, branding atau alamat. Ini yang warnanya hijau. Kenapa kalau jasa lebih banyak yang warna biru? Ya karena kalau jasa ini kan orang nggak datang langsung, kita yang datang ke lokasi. Dewa Mampet itu datang ke lokasi si pemilik ya, karena mampetnya kan di rumah mereka. Kalau bisnisnya makanan, ini karena misalkan ada kurir datang, saya yakin yang warna hijau ini lebih tinggi ya. Kalau yang warna biru ini adalah orang yang menemukan profil bisnis kita dengan menelusuri kategori bisnis, produknya atau layanan ya. Atau dia misalkan carinya di Google Search. Nah, ini yang hijau ini di Google Map. Laporan ini bisa dilihat ya di sini durasinya 1 minggu, 1 bulan atau 1 kuartal ya. Jadi teman-teman bisa diutak-atik ya. Yang kedua, di mana tempat pelanggan melihat bisnis kita. Nah, ini ada 2 nih. Ada di listingan penelusuran, ada di listingan map yang warna oranye atau kuning dengan warna merah ya. Ini kita bisa lihat nih berapa banyak nih. Selama kurun waktu tadi 1 bulan kah, 1 minggu kah, atau 1 kuartal. Nah, tindakan pelanggan. Di sini tindakan pelanggan ini kalau yang aktif ya, terekam itu misalkan ada yang mengunjungi webnya berapa orang, yang meminta rutenya ke tempat kita berapa orang, dan bahkan yang nelpon kita ini ada berapa orang, ini ada ya. Misalkan di sini yang meminta rute tadi di sini kan ada 2 ya. Nah, jadi cuma 2 yang terekam. Lalu di hari apa aja misalkan total panggilan ada berapa nih, di hari apa mereka nelpon, misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, minggunya nggak ada. Kenapa minggu nggak ada? Nah, berarti kita perlu naikin promosinya lagi. Lalu ada tampilan foto di sini. Kalau yang merah ini artinya bisnis yang serupa. Banyakan mana, punya kita atau punya customer? Ini juga evaluasi. Kalau banyakan punya kita ya aman. Kalau banyakan punya kompetitor ya berarti kita nggak di-publish dengan baik. Nah, pelanggan pun bisa upload foto ya. Di sini karena saya bukan bisnis makanan, jadi fotonya kebanyakan dari pemilik ya. Tapi teman-teman harusnya berimbang. Kalau bisnisnya makanan, kuliner, foto dari pelanggan juga akan terekam ya. Kalau bisa bisnis selain jasa itu foto pelanggannya harusnya banyak. Dan yang terakhir, bagian terakhir ini adalah membuat website di Google Business ya.
Oke, saya akan masuk ke dashboard Google Business-nya. Di bagian akhir, teman-teman nanti bisa lihat ya dashboard-nya. Di kota-kota lain hujan nggak ya? Malam ini Jakarta hujan deras banget nih. Boleh dong teman-teman komentar. Atau yang ada yang mau bertanya silakan langsung aja. Diketik aja dari sekarang ya. Nanti dikasih kesempatan ada yang open mic juga boleh. Yang mau tanya langsung. Nah ini dashboardnya tadi teman-teman ya. Di sini dashboard yang menggunakan laptop nih di sini. Ini ada fitur postingan tadi. Bisnis kita posting 6 jam yang lalu loh teman-teman ya. Kita posting 6 jam yang lalu. Ini saya desainnya juga cuma pakai Canva doang. 6 jam yang lalu belum ada yang melihat ya. Di sini belum ada yang melihat. Nah, di sini ada 39 kali dilihat. Lumayan nih 39 kali ya. Nah, tadi ada fitur insight atau laporan tadi ya. Ini tadi saya bilang nih. Nah, ini ada ternyata yang mengunjungi website bulan ini banyak nih, ada 7. Ada 23 yang nelpon. Di hari apa aja mereka nelpon. Hari Minggu rata-rata sepi ya. Nah, untuk website itu di bagian sini ada situs ya. Ada situs. Teman-teman nanti tinggal ada fitur yang bisa dirubah-rubah. Di sini ada 4. Ada tema, ada edit, ada foto, ada lainnya. Nah, sedangkan untuk website yang bisa didaftarkan ini ada inisial domain belakangnya namanya .business.site. Ini kalau teman-teman udah ngisi postingan, ini udah jadi nih. Udah seperti ini ya. Udah seperti ini. Tapi kalau teman-teman belum ngisi, saran saya sih nanti diisi dulu. Dan ini nggak bisa diisi kalau belum diverifikasi. Website yang diberikan oleh Google Business ini bisa langsung diiklankan. Nah, di sini kalau teman-teman klik buat iklan di dashboardnya, ini langsung menuju ke Google AdWords Express namanya ya. Ke Google AdWords Express, di mana ini nggak perlu ribet kayak Google Ads ya. Ini bisa langsung iklan karena sudah ada, kita nyebutnya kalau websitenya dari si Google My Business ini adalah landing page atau one page, karena dia cuma satu halaman. Ya, landing page atau one page. Tapi teman-teman lumayan nih, bisa nanti ada foto-foto produknya ya. Kemudian ada testimoninya juga nih misalkan ya. Lalu ada galeri. Lalu ada misalkan mappingnya, dan kalau orang ngeklik bisa langsung ke telepon atau mau ke alamat kita, tahu jam bukanya. Nah, seperti itu ya. Itu menarik. Nah, tadi saya mau contohkan, ini hasilnya kalau di bisnis saya ya. Dengan kata kunci jasa saluran mampet Semarang. Di sini bisnis saya nih ada di peringkat pertama Google Bisnisnya. Lalu kemudian tadi kata kuncinya jasa saluran mampet, jasa pipa mampet pun masih teratas. Kalau mau pakai nama kecamatan pun yang ada di Semarang ya, itu masih muncul semua ya. Misalkan Kecamatan Genuk di Semarang. Nah, ini muncul juga nih, halaman 1 ya. Misalkan daerah Ngalian, jasa pipa mampet Ngalian. Oh, yang muncul adalah websitenya nih ya, websitenya. Intinya bahwa kalau teman-teman punya keahlian, teman-teman terdampak secara pandemi gitu ya, atau orang tua kita terdampak secara pandemi gitu, apa yang kita harus perbuat ya, jangan fokus di permasalahannya, fokus di solusinya. Solusi apa yang bisa kita lakukan untuk bantu orang tua kita, untuk bantu diri kita sendiri adalah kita berjuang di sini ya. Bikin aja, bangun lokal SEO. Teman-teman punya keahlian apa? Bahasa Inggris, matematika. Teman-teman buka, misalkan privat bahasa Inggris terdekat misalkan. Nah, itu teman-teman
bisa menjadi salah satu peluang. Atau teman-teman punya keahlian apa, pemrograman karena belajar di camp 404 ilmunya dipakai gitu ya, teman-teman bikin. Nah, teman-teman nggak usah mikirin jauh-jauh, tetangga-tetangga sekitar kita di satu provinsi itu udah nggak habis gitu ya. Marketnya bisa tatap muka atau bisa online gitu kan, kelas-kelas online, aduan gitu. Nah, itu teman-teman pasarin aja semua kalian. Semua yang punya produk bisa dipasarkan, semua yang punya usaha bisa dipasarkan. Sehingga saya pengen mengajak kepada teman-teman gitu kan, pandemi ini adalah mengajarkan kita untuk kreatif. Nah, dengan adanya Google Business ini, salah satu cara untuk bisa tampil di halaman pertama dengan cukup mudah ya, dengan cukup simple. Yang penting tadi melakukan optimasi yang saya sampaikan gitu kan, sehingga kita ini mulai bangkit dari sini nih, mulai dapat penjualan, mulai dapat traffic, mulai dapat ini itu gitu kan, sehingga harapannya ya ekonomi kita bisa naik lagi. Kalau teman-teman orang tuanya UMKM, bantuin jualan di sini juga gitu kan. Bikin angle foto yang bagus, bikin produknya yang disusun rapi, nanti posting, nanti diarahin ke URL linknya kan, tadi kan CTA-nya bisa ke Instagram, bisa ke marketplace, bisa kemana-mana. Sehingga saya berharap teman-teman yang muda-muda ini, kalau ngelihat yang terdampak kita bantu, kalau ngelihat keluarga kita sendiri kita bangkit, sama-sama bangkit. Mudah-mudahan ini jadi wasilah buat teman-teman semua, buat seluruh anak muda di Indonesia, biar kita bisa bangkitin lagi ekonomi teman-teman semua. Nah, itu dari saya terima kasih banyak partisipan ini, alhamdulillah sampai 80-90 ya, ini sudah hampir 2 jam ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa banyak diskusi juga di grup dan lain sebagainya. Yang hari ini nggak ikutan kan nanti bisa lihat videonya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian saya karena waktunya terbatas, mungkin nggak banyak yang eksplor gitu kan. Insya Allah yang sedikit ini mudah-mudahan memberi manfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.